Puji Tuhan, di dalam kesempatan ini saya akan teruskan pencerahan daripada kitab Injil Yohanes bab yang ke-8, dan sebelumnya di dalam modul ataupun bagian kita sudah sampai ke pasal ke-8 ayat 20, dan kita akan teruskan dari ayat 21 daripada kitab Injil Yohanes ini. Maka kata Yesus pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." 22, maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri?" Dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Ayat 23, lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia, aku bukan dari dunia." Di sini Yesus sekali lagi ingin memberikan pencerahan kepada para pendengar, golongan orang-orang Yahudi dan para ahli-ahli Taurat, bangsa kaum Israel di zaman Yesus. Dia katakan, "Aku akan pergi, I go my way, ye shall seek me and shall die in your sin. Whither I go, ye cannot come." Dia telah memberikan kata-kata profetik bahwa satu hari nanti setelah dia menyelesaikan tugas mesianiknya, yaitu tugas dia sebagai yang diurapi Mesias untuk menyelamatkan bangsanya daripada hukuman dosa dan maut. Dialah yang telah dinubuatkan oleh kitab para nabi-nabi sebagai domba, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus Kristo, nama bahasa Greek Yesus Kristus adalah juru selamat, sang penyelamat yang diurapi, yang dipilih, yang dinubuatkan seperti lambang Paskah, anak domba yang dikorbankan dan darahnya digores di pintu-pintu rumah orang-orang Yahudi di Mesir, sehingga malaikat maut melihat darah itu sebagai pengganti daripada nyawa anak laki-laki yang akan dibunuh oleh malaikat maut. Maka karena darah anak domba itulah maut tidak datang kepada keluarga orang-orang Israel di Mesir. Karena darah domba itulah semacam meterai yang dilihat, yang telah dikatakan oleh Tuhan sendiri bahwa dia akan melewati. Maka kita ada perayaan Paskah, Passover, we pass over. Dalam perjanjian lama, Yesus Kristus itulah realitasnya, bahwa dialah anak domba Allah itu yang dikorbankan, dihukum di kayu salib, menerima segala kutukan-kutukan, segala hinaan, segala kekuatan dosa, pukulan, cambukan. Walaupun kita tahu bahwa dia tiada cacat, tiada dosa,
tiada kesalahan. Satu-satunya kesalahan di pandangan para imam, para ahli Taurat adalah dia menghujat Allah karena dia mengaku dirinya sebagai anak Allah. Bila mana seseorang manusia biasa mengaku dirinya sebagai anak Allah, bagi mereka itu adalah dia mau menyatakan bahwa dia datang dari Allah, dia lahir dari Allah, berarti dia adalah Allah itu sendiri. Itu bagi mereka, sesiapa yang mengaku dirinya Allah atau anak Allah itu menyamakan dirinya dengan Tuhan Allah, Elohim, ya, Yahweh itu, maka dia menghujat. Hukumannya adalah mati. Itulah satu-satunya di pandangan imam besar waktu itu, bahwa dia telah berdosa besar. Dia menyamakan dirinya dengan Allah dan hukumannya mati. Selain dari itu tidak ada dosa lain. Dan Yesus melihat ini, dia datang, barang siapa percaya dan bertobat, darah Kristus yang tercurah di kayu salib itu dengan iman kita terima, sesuai dengan janji Tuhan dan firman Tuhan, bahwa darah domba, darah Kristus itulah yang menghapus dosa, menyucikan dosa, sehingga walaupun dosa kita itu merah seperti kain kesumba akan putih seperti salji. Putih seperti kain putih, sebab dosa itu ditutupi oleh darah. Dan maut tidak akan datang dan akibat dosa. Yesus sudah melihat ini. Dia berkata dalam ayat 21, aku akan pergi. Dan kamu akan mencari aku. Tetapi kamu akan mati dalam dosa. Maksud dia, kalau kamu mau ketemu Yesus di surga, di hadirat Tuhan setelah dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Anda tidak akan ketemu dia kalau hidup dalam dosa. Sebab dosa itulah yang mematikan rohani kita. Kamu akan mati dalam dosa. Maksudnya bukan mati fisikal ya. Yang dikatakan oleh Yesus ini mati dalam dosa, maksud dia dosa, kesalahan itu yang tidak diampuni, itulah yang memisahkan kita daripada hadirat Tuhan Allah. Ini lebih kepada kematian rohani kita. Sebab manusia ini diciptakan memiliki roh dan jiwa dan tinggal di dalam sebentuk tubuh. So, kematian jasmani ini adalah kematian yang setiap manusia harus lalui, kecuali Tuhan memilih kamu untuk tidak mati. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah mati dalam dosa, maksudnya diperhamba dalam dosa, diikat dalam kesalahan, tidak terlepas. Sebab manusia ini lemah. Manusia jasmani ini tidak dapat melawan dosa, sebab dia sudah mati, diikat. Memang dia lahir dalam DNA berdosa, melanggar perintah Tuhan. Dosa itu melanggar segala perintah dan segala kehendak Tuhan. Melawan yang bertentangan. Kalau perintah Tuhan itu 10 hukum berkata jangan mencuri, dia mencuri. Jangan berzina, dia berzina. Jangan membohong, dia berbohong. That is the nature of human, the DNA as a sinner. Sudah ada DNA dosa itu di situ. Dan dosa inilah yang mematikan kerohanian kita untuk mengenal dan mencari, melepaskan diri dan menang terhadap dosa. Kita tahu itu dosa, tetapi kekuatan kita tidak mampu melawan. Kita tetap melakukan itu. Itulah dipanggil akibat dosa, kematian rohani. Itulah sebab Yesus katakan, kalau aku pergi, di surga itu tidak ada dosa. Di surga itu adalah tempat suci, hadiratnya Allah. Jadi, kamu tidak akan temukan, kamu tidak akan bertemu Kristus kalau kita tidak menjadi pengikutnya, tidak bertobat, dan kita akan mati di dalam dosa. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Tapi ya orang Yahudi berkata, bagaimana, apa yang dimaksudkan ya? Dia mau bunuh dirinya, apakah? Dan Yesus harus menjawab. Ayat 23, kamu berasal dari bawah. Maksudnya,
dalam bahasa Inggris dikatakan, you are from beneath. Maksudnya kamu lahir dari dunia, lahir fisikal. Kamu berasal dari sana. Yesus itu bukan berasal dari dunia ya. Dia tidak ada bapa ya. Dia lahir oleh firman. Ya. Firman menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 1 ya. Dia adalah kalam hidup. Dia adalah anak Allah yang mengambil bentuk rupa manusia dan memenuhi nubuatan itu dengan firman itu menjadi manusia di dalam rahim seorang ibu. Tapi kelahirannya itu bukanlah kelahiran manusia. Sebab mustahil, impossible. Orang boleh melahirkan tanpa bantuan laki-laki ataupun apa yang dipanggil nyawa atau sperm ya, sperma. Ya, secara sense, common sense, logik ya, harus ada telur bagian perempuan di rahimnya dan ada sperma laki-laki untuk membentuk manusia, ya bayi. Tetapi Maria yang perawan, tidak ada orang menyentuh, tetapi boleh melahirkan, itu bukanlah dari kuasa kehendak manusia. Itu adalah malaikat Tuhan berkata kepada Maria, Roh Kudus akan menaungi. Roh Kudus akan datang menaungi dan itulah sebabnya kamu akan bunting. Kamu akan melahirkan anak laki-laki dan menamakan dia Yesus dalam bahasa Greek. Atau Yesus dalam bahasa Indonesia. Atau Jesus dalam bahasa English. Sebab nama Yesus, Yeshua itu penyelamat. Jadi dia lahir bukan dari bawah, bukan dari sistem dunia. Normally ya, laki-laki perempuan yang menjadi suami istri dan melahirkan. Tidak, dia tidak begitu. Dia berkata, kamu berasal dari sana. Aku dari atas. Dia datang dari surga. Dia turun ke dunia dalam bentuk manusia. Lahir sebagai manusia yang sepertinya dibawa kekuasaan kematian dan dosa. Dan dia menang terhadap dosa. Dan kematian hanya memampukan dia 3 hari, 3 malam. Itu maut. Tetapi setelah itu hari ketiga dia bangkit. Berarti maut tidak dapat menguasai dia selama-lamanya. Amin. Itu yang dimaksudkan. Dikatakan kamu dari dunia. Aku bukan dari dunia. Dia bukan lahir membesar di dalam DNA dunia. Tapi dia dilahirkan oleh kuasa Roh Kudus. Dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Ramai orang berpikir, kalau begitu dia tidak perlu belajar. Tidak, tapi jiwanya itu, ya sebab jiwa itu adalah gabungan roh dan tubuh. Jiwanya itu dia kosongkan. Walaupun dia adalah serupa gambar Allah, memiliki pengetahuan Allah, maha tahu, ya. Tetapi karena dia harus mengikuti sistem dunia itu, jiwanya itu harus belajar. Belajar menjadi tukang kayu, belajar makan, belajar ya seperti manusia, belajar Alkitab, membaca. Berarti dia telah hilangkan pengetahuan keilahiannya itu untuk harus belajar. Sehingga dia memerlukan 30 tahun baru dia mulai mengajak orang. Mempersiapkan diri di padang gurun, berdoa, mencari hadirat Tuhan. Dan saya percaya dia membaca kitab-kitab itu. Dia membaca. Buktinya waktu pertama dia berkhotbah mengajar di sinagog, pada usianya 30 tahun, dia membuka kitab Yesaya dan dia membaca. Dia membaca. Dia adalah firman Allah, tidak perlu. Tetapi dikatakan dia membuka kitab dan membaca. Berarti dia mempelajari inteleknya itu. Rohnya itu sempurna, tapi inteleknya itu dia harus ya mempelajari cara-cara kehidupan, bagaimana hidup orang berdosa. Apa yang dimaksudkan dengan sakit. Bila terguris darah keluar. Sebab Allah tidak pernah mengalami itu selama itu.
Tapi setelah dia menjadi manusia, dia mengalami apa itu sakit, apa itu lapar, pergi tandas, pakai pakaian, apa itu rasa malu. Dia harus pakai pakaian. Ini adalah um, perasaan-perasaan yang dia alami sebagai manusia berdosa. Sejak Adam, rasa malu, sakit, lapar, bertungkus lumus, ya, mencari pendapatan penghasilan, ya. So Yesus harus melihat semua ini, mengetahui ini dan mempelajari semua ini di dalam inteleknya. Maka dia katakan, aku bukan dari dunia tetapi dia harus belajar. Dia itu seperti makhluk yang asing di dunia sewaktu dia membesar. Segala sesuatu dia harus mempelajarinya. Bagaimana makan, perasaan, ya, sakit, lapar, berdoa, dan sebagainya. So, dia katakan aku bukan dari dunia sebenarnya. Dan ayat 24, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa. Nah, di situ Yesus lebih menjelaskan dalam ayat 24 bahwa kalau kamu tidak percaya kepada dia, bahwa dia adalah dia, that he is who he is, I am who I am. Dia adalah I am itu, dia adalah Elohim, anak Allah, firman Allah itu, Mesias. Kalau kamu tidak percaya, kamu tidak menerima, kamu tidak bertobat, dan menjadi pengikutnya, kamu akan mati dalam dosamu. Itu yang dimaksudkan. 25, maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara kepada kamu? Ayat 26, banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Berarti Yesus terus terang, dia boleh menghakimi. Dia boleh menyatakan ini salah, ini yang benar, itu penghakimannya benar. Kamu akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang ku dengar daripadanya itulah yang ku katakan kepadanya. Siapa mengutus? Siapa yang mengutus Kristus? Bapa di surga. Roh Bapa. Dia katakan apa yang ku dengar daripada roh Bapa, itu yang akan ku katakan. Itulah sebabnya penghakiman Yesus sewaktu dia di dunia itu sempurna. Tidak ada cacat celah. Sebab dia menghakimi menurut apa yang Roh Kudus pimpin dan katakan kepada dia. Roh Bapa di surga, ya. Dan apa yang ku dengar, itu yang ku katakan kepada dunia. Ayat 27, mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara tentang Bapa. Bapa itu adalah Allah Bapa. Elohim, pencipta langit dan bumi. Bapa itu ya, atau father ya dalam bahasa Inggris membawa maksud atau Abba. Abba dalam bahasa Greek membawa maksud yang permulaan, pencipta. Sebab bila mana kita akan katakan father atau Bapa itu melambangkan Allah sebagai permulaan. Alfa ya, sebagai yang menciptakan, yang menjadi ketua, tunjang dari akar tunjang dari segala. Itu yang dimaksudkan Bapa. So kita panggil Bapa kita Bapa. Yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, yang mendidik kita, yang mengajar kita, yang melindungi kita, menjadi ketua kita. Ya, dia berbicara ayat 28. Maka kata Yesus, apakah kamu telah memanggil apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Yesus datang melakukan pekerjaan Bapa. Yesus datang melakukan kehendak Allah. Yesus datang melakukan keinginan dan kehendak Bapa. Rencana Bapa supaya dia menebus, membayar dosa,
manusia. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Inilah kasih Allah Bapa dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah Bapa kepada dunia sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa tidak percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Kehidupan yang bersama-sama selama-lamanya dengan Allah di akhirat nanti. Amin. Ayat 28 ya. Dan ayat 29, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku sentiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Berkenan, ya. Maksud dia, he come to do the will of the Father, ya. And he's always doing the will of the Father. Penyertaan Allah Bapa itu selama-lamanya bersama Kristus sewaktu dia hidup di dunia. Sebab apa yang dilakukannya, ucapannya, diajarkannya, tindakannya, semua dia lakukan atas pimpinan Roh Bapa, yaitu Roh Kudus. Ucapannya, pengajarannya, itu semua kena inspirasi daripada Roh Kudus, kena pernyataan dan wahyu daripada Roh Kudus. Dia adalah manusia rohani, manusia yang penuh dengan Roh Kudus Bapa. Jadi setiap tindakannya itu, perbuatannya itu adalah karena Roh Kudus yang menggerakkan, menyembuhkan, mengusir setan, memerintahkan, mengajar, melakukan mujizat. Itu semua kuasa daripada Roh Allah Bapa. Sebab Roh Kudus itulah manifestasi daripada mujizat dan tanda-tanda dan kuasa. Roh Kudus itu juga sumber kuasa, dunamis dan eksosia. Tanpa kuasa Roh Kudus, Yesus tidak boleh menyembuhkan orang sakit. Tanpa Roh Kudus menyertai Yesus dan kuasa Roh Kudus, Yesus tidak dapat membangkitkan orang mati. Dia tidak dapat berjalan di atas air tanpa kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang melahirkan dia, memimpin dia, memenuhi hidupnya. Roh Kudus siapa? Roh Bapa. Roh Kudus Bapa. Jadi dengan kata lain, apa yang aku dengar dari Bapa maksudnya, bila mana Roh Kudus itu berbicara dalam hidup Yesus, itu yang dimaksudkan aku mendengar suara Bapa. Kuasa Roh Kudus itu tidak tidak terikat di satu tempat. Roh Tuhan itu Maha Tahu, Maha Esa, ya, Maha Hadir, ya, omnipresent, omniscience. Ya, dia Maha Tahu, Maha Esa, dan Roh Kudus itu mengetahui segala-galanya, bahkan kedalaman Allah. Dan Yesus harus, intelek Yesus itu harus bergantung kepada Roh Kudus itu. Dia satu-satunya manusia yang sempurna, anak Allah yang sempurna dengan pengetahuan dari Roh Kudus. Roh Kudus yang mengajar dia, mendidik dia, sehingga dia mengetahui segala sesuatu tentang manusia, apa yang di dalam hati manusia, melalui karunia-karunia Roh Kudus yang bekerja dalam diri Yesus. Sempurna. Yesus itu rasul, nabi, rabi, gembala, ya, nabi, sempurna. Yesus itu juga memiliki karunia-karunia 9 yang dipanggil 9 karunia karismatik Roh Kudus, penuh, sempurna. Dia satu-satunya yang diurapi memiliki semua karunia jabatan maupun karunia karismatik, karunia kesembuhan, karunia iman, karunia berkata-kata dalam pengetahuan, karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia membeda-bedakan roh, karunia iman, ya. Semua karunia-karunia itu yang datang dari Roh Kudus itu berada dalam hidup Yesus. Saya percaya dia menguasai banyak bahasa, karunia bahasa roh. Dia berbicara bahasa Romawi, bahasa Aramaik. Dia memahami semua bahasa di dunia karena karunia bahasa roh daripada Roh Kudus. Mungkin kalau Yesus ketemu orang Chinese, dia boleh memahami bahasa Chinese, bahasa Arab, bahasa Aramaik.
Yesus itu sempurna dari segi pengetahuan karena karunia Roh Kudus. Selanjutnya kita akan meneruskan ini di dalam ayat 30 dalam bab yang lain. Shalom, Tuhan memberkati.